Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya Farkos. Saya Reva. saya Reno. Saya Amanda. Saya Ella. Like a wildfire, so many colors, but not enough to picture your smile. Make it never fade, it can make my day. Just wait, oh. Saya Reno Chandra. Di sini saya akan membahas isu di bidang birokrasi, yaitu aparatur sipil negara di Papua diangkat karena kedekatan atau nepotisme kekeluargaan. Kondisi yang disebabkan dari isu tersebut yaitu di Papua, praktik nepotisme dalam pengangkatan ASN seringkali terjadi, di mana posisi-posisi strategis diisi berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi daripada kompetensi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan orang asli Papua, yang merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Sedangkan kondisi ideal untuk ASN di Papua adalah penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi yang adil dalam pengangkatan pegawai. ASN seharusnya dipilih berdasarkan kualifikasi dan kemampuan mereka untuk melayani masyarakat secara efektif. Sangat penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari praktik nepotisme. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi ASN lokal juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi tuntutan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, dampak yang disebabkan dari isu tersebut, yang pertama dari segi kualitas pelayanan publik, yang kedua dari segi kinerja pemerintahan, dan yang ketiga dari segi ketegangan sosial. Sedangkan pihak terdampaknya yang pertama yang pasti orang asli Papua, yang kedua ASN itu sendiri, dan yang ketiga masyarakat umum. Dari sini saya akan membahas mengenai pelayanan kesehatan di RSUD Kota Lahat. RSUD Kota Lahat saat ini menghadapi berbagai keluhan dari masyarakat. Di antaranya yaitu fasilitas yang buruk, biaya pemulangan jenazah yang besar, serta kurangnya tenaga medis yang mengakibatkan pasien terabaikan. Nah, kondisi ideal dari hal tersebut yaitu untuk diperbaiki. RSUD Lahat memerlukan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, termasuk alat medis terkini dan kebersihan yang baik. Tenaga medis yang cukup seperti dokter dan perawat juga sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan yang maksimal. Selain itu, penanganan jenazah harus layak dan biaya yang dikenakan harus transparan serta wajar, tanpa menggunakan sistem biaya berdasarkan bahan jenazah. Dampak dari pelayanan tersebut yang pertama yaitu penurunan kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang buruk mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Yang selanjutnya yaitu tekanan pada pemerintah dan DPRD. Meningkatnya keluhan dapat memberikan tekanan pada pemerintahan Kota Lahat dan DPRD untuk segera melakukan perbaikan. Ketiga yaitu efek pada kesehatan masyarakat. Jika pelayanan tidak diperbaiki, bisa berdampak pada keterlambatan perawatan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama bagi pasien dengan kondisi yang darurat. Nah, pihak yang terdampak yang pertama yaitu masyarakat dan pasien yang merasa dirugikan oleh pelayanan yang kurang memadai. Yang kedua yaitu RSUD Kota Lahat yang reputasinya terpengaruh oleh kritik terhadap kualitas pelayanan. Yang ketiga yaitu pemerintahan Kota Lahat yang mendapatkan tekanan untuk memperbaiki pelayanan. Yang terakhir yaitu DPRD Kota Lahat yang harus merespon keluhan masyarakat dan mengawasi perbaikan. Aku Farkos Nurias Aulia Putri Ramadhani. Di sini aku akan membahas mengenai isu kebijakan publik yang mengangkat tentang aturan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, yang dimana pada awalnya hanya bagi PNS, kini pekerja swasta juga termasuk sebagai peserta TAPERA. Pada tanggal 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo mengubah aturan tersebut yang dimana peserta yang termuat dalam TAPERA juga termasuk pekerja swasta dengan usia paling rendah 20 tahun, sudah menikah, dan memiliki penghasilan minimal sebesar upah minimum gaji, yang dimana akan dipotong sebesar 2,5% dan 0,5%-nya akan dibayarkan oleh instansi tempat ia bekerja. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak yang menganggap pemberlakuan TAPERA kurang tepat karena ekonomi masyarakat Indonesia sedang tidak berdaya, dan adanya pemberlakuan TAPERA juga memberatkan pekerja dan pemberi kerja.
Saya Revolia yang akan bahas mengenai isu kepemimpinan publik pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada kondisi saat ini, terdapat kritikan bahwa pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo adalah anti-demokratik atau anti-kritik, di mana ada banyak kebijakan atau undang-undang karet yang ditetapkan tanpa adanya dialog dengan masyarakat. Lalu, terdapat pembangunan infrastruktur yang tergesa-gesa tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi lingkungan alam, ekonomi, dan juga masyarakat yang dilakukan. Kondisi ideal yang seharusnya dilakukan pada pemimpinan ini adalah mengedepankan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga harusnya terdapat kebebasan berpendapat dan terbukanya dialog antara pemerintahan dan juga masyarakat. Dampak yang paling dirasakan akibat pemerintahan ini adalah kerusakan alam, ributnya pemukiman adat, tercemarnya lingkungan alam akibat limbah industri, ketimpangan sosial pada masyarakat, dan juga terdapat pembengkakan biaya pada pembangunan yang tergesa-gesa. Pihak paling terdampak pada pemerintahan ini tentunya adalah masyarakat, lingkungan alam, hak asasi manusia, dan juga ekonomi negara sendiri. Perkenalkan, saya Amanda Gutawa Pisar Putri. Saya akan menjelaskan tentang isu manajemen sumber daya manusia pada Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam. Bagaimana kondisi sekarang Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam? Meneliti dari perkembangannya, Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam, sumber daya manusianya sudah semakin baik, dibuktikan dengan pengelolaan program kerja yang sudah semakin meningkat. Namun, terdapat juga kekurangan atau ketidakoptimalan manajemen sumber daya manusia pada Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam, seperti kurangnya kedisiplinan dan masih banyaknya anggota yang belum sepenuhnya paham mengenai Dewan Kerja Cabang itu sendiri. Lalu bagaimana kondisi idealnya? Kondisi ideal manajemen sumber daya manusia pada Dewan Kerja Cabang Kota Pagar Alam seharusnya sesuai dengan PP Dewan Kerja Nomor 5 Tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Pendega dan Pramuka Pandega. Selain itu, kondisi idealnya adalah dengan mempertahankan perkembangan yang sudah semakin baik dan mengoptimalkan kedisiplinan dan pemahaman anggotanya mengenai peran serta fungsi dari Dewan Kerja Cabang.